ketika baginda Nabi meluncur ke angkasa menuju Sidratul Muntaha dalam peristiwa Mi'raj. Dalam hadis riwayat Ahmad yang dikutip dalam kitab Al-Musnad dikatakan begini Mas, sangat menarik Mas. Innallaha jawaliyal ard. Sesungguhnya Allah telah menghamparkan bumi kepada kami. Kemudian dikatakan oleh baginda Nabi, wa atonil kanzaini, dan telah dikaruniakan 2 perbendaharaan dunia kepada kami. Al-ahmar wal abyad, perbendaharaan berwarna merah dan putih. Ini menarik Mas. Apa ini berapa? Jadi 2 adidaya dunia itu sedang bentrok saat itu. Dan 2 perbendaharaan dunia itu bakal dikuasai oleh orang-orang beriman. Sekarang ini, kalau kita sebagai seorang muslim gak punya visi atau niatan, atau juga mungkin terbersit untuk membebaskan Aqsa, kalian tidak menjalankan apa yang bilang Nabi bahwa pengikutnya adalah orang yang akan punya visi membebaskan Aqsa. Jadi kita nggak termasuk di situ. Kalau kita sama Palestina cocok aja, diem-diem aja. Saya sempat terharu ketika ada salah satu syekh di Aqsa itu, kita ngobrol. Dia menggambarkan bagaimana suasana dari para nabi ini lagi berkumpul, kemudian menunggu seseorang yang keluar di salah satu pintu itu untuk mengimami mereka, dan mereka pengen ngelihat seperti apa sih Rasulullah gitu. Ketika beliau keluar dari pintu, semuanya langsung menengok, dan inilah dia yang saking nunggunya para nabi itu gitu. Itu gimana kita nanti kalau ketemu ya, Masya Allah, luar biasa ini. Kalau misalnya ada kesempatan guys, datang ke Aqsa ya. Kalau umroh teman-teman udah selesai semua ke Aqsa, tapi umroh dulu ya. Kemudian ke Aqsa nih. Nah, jadi zaman Nabi sendiri udah memberikan nubuah bahwa kita harus kemudian membela Baitul Maqdis atau Aqsa. Walaupun saat Nabi Aqsa ini lagi nggak dijolimi kan. Di situ yang berkuasa ketika sekitar Rasulullah yang berkuasa siapa? Pada tahun 620 Miladia atau bertepatan dengan tahun ke-10 kenabian Muhammad SAW, Baitul Maqdis itu adalah tempat yang sebelumnya dikuasai oleh Romawi Bizantium yang pada waktu itu sedang berkonflik dengan Sasaniyah Persia. Sedang ramai di situ. Hingga dalam hal ini kemudian ya pergerakan orang-orang beriman di kota Mekah dan termasuk di antaranya kemudian upaya yang kemudian dilakukan oleh Aus wal Khazraj untuk mereka berdamai. Mereka butuh sosok yang menjadi juru damai di antara mereka, hingga mereka tidak lagi berseteru. Datanglah utusan baginda Nabi pasca Isra wal Mi'raj, yaitu Mus'ab bin Umair. Nanti diceritakan lebih lanjut ya. Jadi pada saat dimana baginda Nabi Muhammad SAW tiba di Baitul Maqdis, keberadaan Baitul Maqdis itu masih dalam kekuasaan Romawi Bizantium. Namun pada waktu itu Kaisar Romawi Bizantium sedang berseteru ramai sekali dengan kekuasaan Sasaniyah Persia, yaitu apa? Kekuasaan The Great Heracles atau Flavius Heraklius atau Heraklius. Itu sedang memimpin pasukan perang dari kota Konstantinopel menggempur kedudukan Sasaniyah Persia di dekat-dekat dengan Ardul Mubarakah tadi, di wilayah Syam. Makanya kemudian kalau diperhatikan lebih lanjut, pada saat dimana baginda Nabi Muhammad SAW tiba di situ, begitu ya, dikisahkan ya, kita tahu ya bahwa para anbiya di kalangan Bani Israil itu mayoritas dari semua para nabi yang diutus di antara bangsa-bangsa manusia. Contohnya begini Mas, paling mudah bagi kita untuk mengetahui berkenaan dengan keberadaan ya para anbiya. Dari 25 nabi yang wajib kita ketahui, wajib dong Mas, kadang-kadang lupa. Karena malas baca, malas mempelajari. Malas ngapal ya. Dari 25 nabi, lebih dari setengahnya itu adalah para nabi Allah dari kalangan Bani Israil. Orang Arab hanya 5, tapi Bani Israil itu ada 20. Bukan 20 ya. Ada 13 kali 2, 26. Berarti lebih dari 50% dong. Iya. Nah, kita cek aja. Yang pertama adalah Nabi Yakub alaihissalam bin Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Yang kedua adalah Nabi Daud alaihissalam. Ya. Yang ketiga itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat itu adalah Nabi Harun alaihissalam. Yang kelima itu adalah Nabi Daud alaihissalam. Yang keenam, Daud udah tadi. Daud udah. Daud.
Yang keenam adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Berikutnya Nabi Zulkifli alaihissalam. Kemudian Nabi Ilyas alaihissalam. Kemudian Nabi Ilyas alaihissalam. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian Nabi Yahya alaihissalam bin Zakaria alaihissalam. Berikutnya adalah Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Bahkan Nabi Shu'aib nggak termasuk situ? Nabi Ayub alaihissalam juga diakui sebagai Nabi Bani Israel. Bahkan paman dari Nabi Ishak alaihissalam, yaitu Nabi Lut alaihissalam, itu juga diklaim sebagai nabinya Bani Israel. Bahkan Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim alaihissalam juga diklaim sebagai Nabi Bani Israel. Artinya apa? Dari 25 nabi wajib diketahui pun itu Bani Israel. Artinya apa? Dari 124.000 para nabi, mayoritas Bani Israel. Perhatikan oleh kita sebagaimana yang diungkap oleh Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau menyatakan bahwa pada saat dimana Rasul diangkat sebagai Sayyidul Anbiya war Mursalin, disitulah baginda Nabi dipertemukan dengan para Anbiya, di antaranya mayoritas dari kalangan Bani Israel yang menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan orang-orang beriman. Kenapa? Ada hadis Nabi yang sangat jelas dan gamblang. Rasul telah memberitakan kepada para sahabat, dahulu orang-orang Bani Israel dipimpin oleh para anbiya. Namun setelahku, kata Rasulullah, tidak ada lagi nabi karena aku adalah khotaman nabiyin. Aku adalah penutup para anbiya. Yang ada di antara kalian orang-orang beriman, ya karena beliau menyuruh kepada para sahabat kan, yang beriman. Yang ada di antara kalian orang beriman setelahku bukanlah lagi nabi, tapi adalah para Khalifatur Rasul, pemimpin pengganti Rasul yang memimpin orang-orang beriman untuk melayani, mengurusi, termasuk mempusakai, memuliakan, menjaga, melindungi masjid-masjid Allah. Baitul Maqdis, rumah Allah yang disucikan, itu dulu diwariskan oleh Ibrahim alaihissalam kepada Ishak alaihissalam. Baitullah Ka'bah diwariskan oleh Ibrahim alaihissalam kepada Ismail alaihissalam. Keturunan dari Ishak bin Ibrahim alaihissalam di Baitul Maqdis itulah Yakub alaihissalam. Yakub alaihissalam memiliki 12 orang anak keturunan, di antaranya adalah Yusuf alaihissalam. Nah, disitulah kemudian mereka ketika masih bermukim di Palestina atau di negeri Kanaan, itu mereka memimpin orang-orang Bani Israel yang beriman, sekaligus juga mengatur, melayani, dan juga mencontohkan bagaimana beribadah, bagaimana bersujud, sekaligus juga menjaga, memuliakan, mempusakai kemuliaan Baitul Maqdis. Maka setelah peristiwa Isra tadi, ketika ada pewarisan tongkat estafet kepemimpinan orang-orang beriman dari para anbiya kepada Sayyidul Anbiya war Mursalin, maka telah sahlah Muhammad SAW punya kewajiban untuk memuliakan, menjaga, dan mempusakai kemuliaan Baitul Maqdis. Maka sejak itulah dirancang upaya untuk membebaskan Baitul Maqdis oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika baginda Nabi meluncur ke angkasa menuju Sidratul Muntaha dalam peristiwa Mi'raj, dalam hadis riwayat Ahmad yang dikutip dalam kitab Al-Musnad, dikatakan begini mas, sangat menarik mas. Innallaha jawaliyal ard, sesungguhnya Allah telah menghamparkan bumi kepada kami. Kemudian dikatakan oleh baginda Nabi, wa atonil kanzaini, dan telah dikaruniakan 2 perbendaharaan dunia kepada kami, al-ahmar wal abyad, perbendaharaan berwarna merah dan putih. Ini menarik mas. Apa ini berapa? Jadi kita bayangkan ini mas. Ini bayangan logika kita ya, nalar manusia. Kita kan punya akal ya, untuk mencoba untuk menalar, menginterpretasi berkenaan dengan meluncurnya baginda Nabi Muhammad SAW ke angkasa. Jadi melihat bumi itu kan kelihatan tuh. Maka dihamparkan bumi itu seperti kita layaknya melihat peta mas. Jadi minal masyriq ilal maghrib, Rasul katakan masyrikaha wal maghribah, hingga aku menyaksikan belahan bumi timurnya hingga belahan bumi baratnya. Masyrikaha wal maghribah minal masyriq ilal maghrib. Maka Rasul mengetahui ada perbendaharaan dunia berupa
merah dan putih. Apa itu? Maka para mufassirin menyatakan bahwa merah dan putih itu perbendaharaan dunia berwarna merah, perbendaharaan dunia berwarna putih. Imperium dunia berwarna merah dan imperium dunia berwarna putih. Merah itu dinar Romawi. Putih itu kemilau, perak, dirham Persia. Jadi pada masa Rasul, imperium dunia, adidaya dunia, itu adalah Romawi Bizantium di kota Konstantinopel dengan istana merahnya. Dan imperium dunia sebelah timur itu adalah Sasaniyah Persia dengan kemilau warna peraknya. Dua adidaya dunia itu sedang bentrok saat itu. Dan dua perbendaharaan dunia itu bakal dikuasai oleh orang-orang beriman. Karena dikatakan wa atonil kanzaini dalam hadis tadi. Aku telah diberikan perbendaharaan bumi, perbendaharaan dunia. Al-ahmar wa al-abyad. Dan perhatikan oleh kita Mas, kalau kita lihat peta ya, di antara Sasaniyah Persia Madain atau wilayah Mesopotamia Irak hari ini, dengan keberadaan kota Konstantinopel, Istanbul, Turki hari ini, di antara itu ada apa yang disebut sebagai Ardun Muqaddasah, Palestina dengan kemuliaan Baitul Maqdisnya. Kalau dua kanzul tadi atau al-kanzaini tadi bakal diperuntukkan untuk Rasulullah Muhammad SAW dan kaum muslim para pengikutnya, maka keberadaan yang ada di tengah pun pasti juga menjadi bagian tak terpisahkan dari janji tadi. Jadi itu sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW. Ini yang kemudian menjadikan risalah kenabian Muhammad SAW sebagaimana amanah tongkat estafet tadi. Ini wajib dipustakai oleh Rasul dan para pengikutnya. Makanya Rasul kemudian dalam hadis yang panjang tadi dikatakan begini Mas. Jadi dulu orang-orang Bani Israel dipimpin oleh para anbiya. Namun setelahku tidak ada lagi para nabi. Karena aku adalah khataman nabiin. Yang ada di antara kalian orang-orang beriman adalah pemimpin orang-orang beriman atau khalifatur Rasul. Maka ketika Rasul wafat dan Baitul Maqdis belum bebas, maka ini diwarisi oleh para khulafatur Rasul berikutnya. Dari mulai Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab. Makanya kemudian syarat yang pertama, seperti yang tadi diungkap, syarat yang pertama itu ada yang kemudian memiliki visi untuk membebaskan Baitul Maqdis demi untuk menjaga, memuliakan, melindungi. Yaitu apa? Tanggung jawab dan kewajiban orang-orang beriman. Kalau Mas Ari, atau saya, atau siapapun di antara kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita punya kewajiban yang sama. Karena itu risalah kenabian. Jadi kalau misalnya tidak punya target itu, walaupun mungkin hanya buah pikiran, atau ya mungkin hal yang bisa dibilang nggak terlalu impactnya besar, tapi dalam hati ingin punya pembebasan itu udah kewajiban tertunaikan kan berarti kan saudara? Artinya ketika keinginan ya, baru azam. Ini kan ada ayat Allah yang memerintahkan kepada kita Mas. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kalian sudah memiliki niat, azam, tekad, motivasi pada diri kita, maka bertawakallah kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada kaidah kausalitas Mas. Tidak hanya sekadar keinginan. Aduh lapar, pengen makan, kita diam aja. Nggak bakal kenyang. Nggak bakal kenyang. Artinya apa? Harus ada gerak untuk mencari makan. Harus ada upaya untuk nyari makanan, kan begitu. Jadi, itu pula yang harus kemudian ditunaikan. Karena ketika kewajiban itu amanah para rasul, amanah para anbiya untuk memuliakan rumah Allah yang disucikan tadi, maka siapapun di antara kita bukan hanya punya niat, tapi ada azam kuat di situ. Ada tindakan nyata, minimal Mas. Ketika Zionis dibombardir, kita ikut senang. Minimal itu. Ekspresi emosional sentimental kita. Kalau orang Sunda bilangnya puas tah sia gitu. Lebok tak sia kata orang Bandung gitu kan. Makan gitu kan. Nah, kayak gitu minimal kita senang ketika Zionis itu bombardir gitu. Bahkan minimal gitu ya, minimal banget misalkan ketika orang-orang kafir sekalipun menunjukkan bentuk pembelaan terhadap muslimin yang ada di Gaza. Ataupun misalkan ketika lihat ya, orang-orang yang berkulit hitam legam di Afrika Selatan diketahui menyatakan kami akan menyeret Netanyahu sebagai penjahat perang di Mahkamah Internasional. Setidaknya kita senang kan? Ternyata kita nggak sendirian gitu. Nah gitu. Berarti intinya kalau dari pemaparan Ustadz sekarang ini, kalau kita sebagai seorang Muslim nggak punya visi atau niatan atau juga mungkin terbersit untuk membebaskan Aqsa, kalian tidak menjalankan apa yang bilang Nabi bahwa pengikutnya
adalah orang yang akan punya visi membebaskan Aqsa. Jadi kita nggak termasuk di situ. Kalau kita sama Palestina cocok aja, diem-diem aja. Jangan-jangan nggak ditegur nanti di sana kan gitu. Iya. Jadi setiap amal perbuatan kita nanti akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi artinya ketika kita hanya bermodalkan keimanan, ya apalah artinya kita? Kita tidak punya amal soleh. Setidaknya ketika kita peduli berkenan dengan Palestina dan ditunjukkan dengan sikap, dengan gerak, begitu ya. Ini setidaknya kita mengemban apa yang menjadi amanat para anbiya, khususnya baginda Nabi Muhammad SAW yang memiliki visi untuk pembebasan Baitul Maqdis. Wah, itu dia. Jadi guys, waktu saya ke Aqsa itu banyak makam para nabi. Seolah-olah ke sana saya ngelihat ini loh orang-orang yang dijamin surga sama Allah. Masya Allah. Dan di situ kan kita ngelihat bagaimana mereka. Jadi seolah-olah gini, untuk bisa masuk surga, mereka ini semua punya cobaan masing-masing ya Ustaz ya. Dan visinya sama tentunya juga di Baitul Maqdis gitu. Maksudnya pembebasan tentunya juga. Mereka ini berjuang. Maksudnya ada hikmah ketika datang ke petilasan para nabi ini, kita merasa bahwa kalau masuk surga, template aja apa yang mereka lakuin kan gitu. Kalau kita nyantai aja nggak mungkin masuk lah. Mereka ada di situ udah diuji sama Allah juga semuanya. Dan mereka ini punya visi itu gitu ya. Ikutin aja nabinya. Nah sekarang ketika kita hidup di zaman nabi sebagai ngerasa pengikut nabi, dan ketika hal ini ada di depan mata, bahkan yang nggak beriman aja pengen Palestina merdeka. Itu semalu-malunya seperti apa tuh mengaku Islam, tapi justru pro Israel. Udah gitu jelek-jelekin Israel gitu. Jelek-jelekin Palestina. Atau juga mungkin jelek-jelekin mereka yang mendukung bahkan. Itu bahkan lebih rendah daripada para kafirun yang support Palestina bahkan. Walaupun dengan alasan dan juga niatan yang berbeda. Malu mestinya itu. Makanya kan ketika kita menyaksikan fenomena dunia hari ini, ketika si rewel atau Zionis itu kemudian dipermalukan oleh seluruh dunia, gitu ya. Jadi ada adagium atau pernyataan yang menyatakan cukup menjadi manusia untuk peduli dengan Palestina. Itu adalah adagium yang memang sudah menjadi sesuatu yang fenomena hari ini. Karena apa? Karena kita menyaksikan senyata-nyatanya kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang Yahudi itu akan membuat kerusakan dua kali. Kerusakan yang pertama pada masa para anbiya. Yang kedua, kita menyaksikan hari ini. Ya ini. Jadi sekarang ini salah satu fenomena yang kemarin saya habis ngobrol juga nih Zat, bahwa mereka saking sudah dalam posisi malunya nih, mereka sedang merencanakan campaign Islamofobia, bahwa orang Palestina akan meledakkan diri the next 7 Oktober di 7 negara. Nah di 7 negara tuh disebutkan tuh beberapa negara Eropa gitu, termasuk negara Asia gitu kan. Itu campaignnya sudah dimulai. Dan tokoh-tokohnya sedang ditersangkakan. Salah satunya orang Palestina di Indonesia yang sedang deportasi ke Siprus. Jadi pas dibuka ternyata mereka seolah-olah mau ngebom negara ini. Nah ternyata campaign itu sudah dibuat oleh mereka untuk membuat simpati dunia. Bahwa Israel adalah polisi dunia yang mencegah kehancuran atau juga kerusakan dari berbagai negara yang mestinya mereka tuh pro untuk mencegah itu. Kampanyenya bocor juga akhirnya. Jadi begini Mas, ada satu buku yang judulnya adalah The Hidden Story of Zionism, karya dari Rolf Hohmann. Dia adalah orang Yahudi Jerman yang kemudian membongkar rekayasa atau konspirasi yang dilakukan oleh Zionisme internasional. Sejak era Dr. Theodor Herzl sebagai presiden Zionisme internasional yang pertama, sampai kemudian diteruskan oleh presiden Zionisme yang kedua, yaitu Chaim Weizmann, yang menjadi presiden negara Zionis Yahudi pertama pasca deklarasi merdekanya Zionis oleh David Ben Gurion pada bulan Mei tahun 1948. Chaim Weizmann itu kemudian diungkap oleh Rolf Hohmann pada saat terjadinya atau menjelang terjadinya Perang Dunia Kedua 1939 sampai tahun 1945, merekayasa bagaimana orang-orang Yahudi itu bisa dimigrasikan menuju Palestina. Bagaimana caranya? Maka diciptakanlah di seluruh wilayah Eropa teror Nazi. Seolah-olah Holocaust. Betul. Di ujung-ujungnya dia juga jadi sebenarnya.
Jadi Ralph Schulman itu mengungkap bahwa Zionisme internasional bekerja sama dengan Nazi Adolf Hitler merekayasa horor bagi orang-orang Yahudi agar mereka bisa dimigrasikan menuju Palestina. Ini polanya sama semua, playing victim. Seolah-olah jadi yang menderita dan kemudian punya alasan untuk ngelakuin itu. Sama sepertinya playing victim World Trade Center. Jadi mereka sendiri pelakunya, kemudian bisa menjelekkan Islam, kan begitu? Betul. Ini akan terjadi lagi nih yang 6 negara ini, udah ketahuan. Yang pasti mereka kan punya jaringan media. Mereka punya semacam media propagandanya atau orang-orang yang bisa dibayar kayak buzzer, Hasbara itulah. Nah, sekaligus juga mereka mengendalikan berkenaan dengan ekonomi dunia. Nah, modalnya kan kuat di situ. Lah itu dia sama seperti halnya ketika diciptakan televisi. Televisi ternyata yang buat oleh Yahudi, television. Jadi mentelekan visi mereka, memprogram pikiran-pikiran orang, makanya acaranya namanya program. Gitu. Terus berita ini biar orang percaya, dibilang news, North, East, West, South. Kan dikendalikan. Cara berpikir, cara pandang, persepsi, visi. Makanya di awal tadi diungkap, bebaskan dulu alur berpikir kita bahwa kita sesungguhnya punya kepedulian berkenaan dengan Baitul Maqdis. Bahwa Baitul Maqdis bukan urusan Baitul Maqdis bukan urusan Brigadir Qassam. Baitul Maqdis bukan urusan orang-orang Palestina. Baitul Maqdis bukan urusan orang-orang, tapi Baitul Maqdis itu adalah tanggung jawab dan kewajiban orang-orang beriman untuk menjaga, memuliakan dan mempusakainya. Ya berarti para pejuang yang ada di sana sekarang itu sedang mewakili. Mewakili kita. Walaupun posisinya sedikit itu mewakili. Betul. Itu jadi garda terakhir nih pertahanan. Yang menunjukkan bahwa kita tuh masih ada denyutnya, Mas. Buktinya kita masih punya visi untuk peduli di situ. Ya jadi dari 2 miliar orang gitu, yang wakilin cuma berapa ribu orang, malu-maluin guys kita guys. Ini apakah ini kita nih generasi terburuk di zaman ini atau di zaman terburuk untuk generasi ini? Pastikan kita adalah generasi terbaiknya guys. Walaupun ini sebuah proses ya, kita bikin podcast ini mungkin bukan saat-saat ini, tapi siapa tahu dari tayangan ini menelurkan pikiran-pikiran ya, kemudian suatu saat nanti orang itu akan jadi bebas aksa insyaallah. Setidaknya jika bukan pada generasi kita Mas Arya ataupun saya Salman begitu ya, setidaknya ya orang-orang yang mendengar atau bahkan mungkin anak keturunan kita, generasi kita berikutnya yang memiliki kepedulian, kesempatan bahkan akhirnya memfutuhati Baitul Maqdis. Itu dia. Amin ya. Amin, bismillah ya. Pada saat meninggal di tayangan masih ada sebenarnya. Masya Allah. Tabarakallah. Berikutnya Ustaz. Iya. Jadi kembali ke pembahasan tadi bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan berita Al-Kanzaini tadi, perbendaharaan dunia berupa merah dan putih di belahan bumi barat dan belahan bumi timur, Masrikah wal Maghribah, itu menjadi bagian amanat kenabian Rasulullah SAW untuk memperjuangkan pembebasan Baitul Maqdis yang saat itu tengah dicengkeram oleh adidaya dunia. Berikutnya ini dipanjang teruskan oleh para sahabatnya. Nah, termasuk juga ketika baginda Nabi Muhammad SAW memimpin orang-orang beriman di kota Madinah. Jadi begini Mas, pasca beliau pulang dari peristiwa Isra wal Mi'raj, kan pada waktu itu beliau mengalami apa yang disebut sebagai Amul Husni, tahun kesedihan, karena ditinggal wafat oleh Bunda Khadijah dan Abi Thalib bin Abdul Muthalib, paman beliau, yang mendukung dan membela dakwah beliau, yang melindungi dakwah beliau begitu. Ketika tidak punya pelindung, ketika tidak ada tempat untuk meluahkan sisi sentimental dan emosional, karena Nabi juga manusia, punya rasa gitunya, punya sesuatu yang ingin disampaikan, dicurhatkan. Nah, tempat di mana beliau mencurahkannya itu kepada Bunda Khadijah. Bunda Khadijah udah nggak ada. Makanya beliau tidak lagi memiliki itu semacam, kalau sisi sentimental kita, orang yang ditinggal wafat kan sedih banget ya. Kalau Mas Ari ditinggal wafat oleh Mbak Venita gitu, pasti akan sedih. Saya juga begitu kan, oleh orang-orang terdekat, orang-orang terintim begitu ya. Ketika ditinggal pergi maka kita sedih. Rasul juga sama. Makanya para ulama sirah, ulama tarikh menyatakan itu disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Kalau orang sedih kira-kira semangat gak menjalani hidup? Malas. Ya masih. Apalagi berjuang kan? Apalagi berdakwah. Betul nggak? Rasul sebagai manusia secara insaniah mengalami tahun kesedihan dan mengalami apa yang disebut sebagai ujian dalam dakwahnya. Beliau merasa sedih luar biasa, tidak punya gairah Mas. Makanya
sosok Nabi Allah, yang menyemangatinya siapa? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, begitu tiba di Aqsa, beliau mendapatkan kedudukan sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan para anbiya dihadirkan di situ. Telah menyerahkan tongkat estafet, nih Baitul Maqdis, oleh mayoritas di antara para anbiya dari kalangan Bani Israel. Dan ketika mengangkasa diperlihatkan belahan bumi barat dan belahan bumi timur yang dikuasai oleh merah dan putih akan direngkuh, termasuk di tengah-tengahnya itu Ardul Muqaddasah, Ardul Mubarakah. Maka dari situlah kemudian diingatkan bahwa tempat meminta, tempat meluahkan segala sesuatu, tempat untuk memohon semohon-mohonnya gitu ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaslah dalam perjuangan, bukan pamrih dunia berupa ditinggal wafat oleh orang-orang terdekat, orang-orang terintim.